Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel nomor 1 YouTuber pemula. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas khusus tentang judul ya. Kalau mungkin di tempat lain itu selalu bicara perbaiki judulmu, perbaiki thumbnailmu, perbaiki bla bla dan segala macam. Tetapi ini lebih ke hal yang teknis. Bisa dianggap teknis, bisa tidak juga. Tergantung lah teman-teman nanti bagaimana. Tetapi ini sedikit saya berikan gambaran ya, supaya teman-teman nanti bisa bagaimana membuat judul itu yang baik. Bukan hanya baik, perbaiki judul, tapi tidak ngerti bagaimana sebenarnya judul yang baik. Tetapi ini kalau saya terapkan di channel saya akan dihajar habis-habisan. Tetapi kalau diterapkan di channel-channel yang berseberangan dengan Insan Tutor, enggak. Didukung mati-matian. Ilmu apa lagi? Bodoh amat. Kalau yang lain bisa bodoh amat, saya juga bisa lebih bodoh amat. Jadi, teman-teman gini loh ya. Sebuah judul itu kalau sudah menjelaskan isi video, itu tidak akan menarik lagi. Thumbnail, judul kedua, tetapi kalau sudah menjelaskan isi video, itu juga tidak menarik lagi. Ya. Terus judul yang menarik itu yang bagaimana, Bang? Judul yang menarik itu judul yang di dalam videomu itu sudah kalian sebut beberapa kali. Ya, tidak harus sesuai dengan isi video, tetapi sudah disebut di setiap videomu. Bukan setiap videomu ya. Intinya begini, ini harus pelan-pelan. Judul itu tidak harus sesuai dengan isi video, tetapi pernah disebutkan dalam videomu. Apakah itu nipu? Tergantung yang nonton. Kalau yang nonton, setan 2 menitan, monyet yang belum sempurna berevolusi, siapa Bang? Menurut teori Darwin apa? Manusia berasal dari monyet. Kalau belum sempurna berevolusi, masih setengah monyet, ini nanti akan membuat salah paham. Tapi itu lebih bagus. Ya, karena salah pahamnya, apalagi dia mau komen di kolom komentarmu, itu merupakan ide kontenmu. Sudah bisa diterima ya? Judul tidak harus sesuai dengan isi video, tetapi bisa diambil dari kata atau bahasa yang sudah kamu pernah ucapkan di videomu. Itu bisa dijadikan judul. Dan kalau ini yang nonton setan 2 menitan dan juga monyet yang belum sempurna berevolusi, ini akan menjadi apa? Akan menjadi ide kontenmu. Karena kalau nonton 2 menit sudah dipastikan gagal paham. Artinya apa? Tidak sesuai dengan isi video nggak masalah. Yang penting judul tersebut satu singkat, yang kedua huruf besar huruf kecilnya jangan dicampur, huruf besar saja dalam video tersebut. Kalau huruf kecil ya huruf kecil saja. Kalau memang itu kalian misalnya judulmu tidak sesuai dengan isi dari videomu, maka kasih tanda baca. Apa itu Bang? Tanda tanya. Ya. Tanda tanya dan jawabannya ada di isi video. Orang yang nonton 2 menitan kira-kira bisa memahami isi videomu nggak? Enggak. Karena dari menit pertama sampai menit terakhir itu saling ada keterkaitan narasi. Jadi kalau nonton hanya 2 menit pertama, apalagi nonton videonya Insan Tutor, otakmu pasti konslet. Ya. Karena yang kadang-kadang poin dari apa yang dibahas itu di akhir video atau minimal di 50% durasi. Tujuannya apa?
Ya biarkan saja setan 2 menitan itu berkumpul menjadi ide konten. Cukup simpel. Termasuk itu bisa diterapkan di channelmu. Artinya bos, judul yang dibilang harus menarik, ya harus memancing penonton untuk mengklik videomu, itu kalau judulmu biasa saja ya biasa. Judul yang bagus adalah judul yang provokatif. Dah, kurang jelas lagi. Judul yang bagus adalah judul yang provokatif. Kadang-kadang tidak sesuai dengan isi video, tetapi sudah disebut di dalam isi video dan itu dijadikan judul, dikasih tanda tanya, simple. Orang yang tidak mengerti dengan teknik-teknik semacam ini, coba perhatikan. Ya, coba perhatikan. Kalau insan tutor yang membuat judul, pasti ada yang komen. Saya nggak tahu yang komen ini siapa. Saya nggak paham apa yang kamu bahas. Judulnya apa, yang kamu bahas apa. Nggak nyambung sama sekali. Tolol. Ada yang komen seperti itu? Ada. Banyak sekali. Di TikTok yang menghubungi insan tutor banyak. Dan saya bisa pastikan yang menghubungi insan tutor sebenarnya juga konten kreator. Jadi antara judul dengan isi video tidak pernah sama, provokatif, tetapi judul tersebut pernah disebut di dalam isi video. Tetapi perhatikan, ya, kalau kreator lain membuat judul yang provokatif, diem-diem baik. Apa itu? 40 juta per hari, gila, 340 juta per bulan. Wih, ngeri. Hanya dengan konten ini. Hanya dengan reupload channel, hanya dengan reupload video ini, gaji 100 juta per bulan. Ih, provokatif nggak? Memancing untuk diklik nggak? Judul itu kalau diikutin, kira-kira kamu bisa nggak seperti itu? Bisa menghasilkan 100 juta nggak? Bisa bang. Sangat bisa sekali. Ya, caranya gimana? Kalau kamu tidak bisa mencari 100 juta, 200 juta seperti apa yang disampaikan, maka ikuti kontennya. Ikuti kontennya. Kenapa? Ya kamu bikin aja channel yang membahas tentang ratusan juta, 200 juta, 300 juta. Nah, kamu akan dapat berapa? Ratusan juta juga. Kenapa? Kamu yang dapat. Tapi kalau diikuti, itu beda lagi. Yang ada konten yang digunakan ulang. Yang ada dismount. Artinya benar nggak konten kreator seperti itu? Benar. Siapa yang nyalahin? Orang saya juga nggak nyalahin. Ya silahkan saja. Artinya kalau kamu ikutin konten tutorialnya, ya kalau kamu dapat 200 juta per bulan, alhamdulillah. Tapi kalau kamu tidak mendapatkan 200 juta per bulan, bukan tutorialnya yang kamu ikuti, tetapi jadilah seperti konten kreatornya. Kenapa? Bikin channel judulnya 100 juta per bulan, 200 juta per bulan, reupload konten upin-upin, ya 300 juta per bulan. Setelah itu bikin short, penghasilannya berapa? 300 juta per bulan. Kalau ketemu sama orangnya berapa gajimu? Ternyata cuma 3 juta, banyak-banyak. Ya, teman saya di Social Blade seharusnya itu 500 juta, 600 juta versi Social Blade. Tetapi saya ketemu secara langsung pemain shotnya gajiannya 2 bulan sekali. Berapa bang? Gak sampai 3 juta. Kalaupun 1 bulan sekali, paling juga mentok 2 juta. Di Social Blade ratusan juta. Apakah konten shot itu tidak menghasilkan bang? Siapa bilang? Bisa menghasilkan ratusan juta bang? Bisa, miliaran juga bisa. Kalau view-mu juga ratusan juta. Tapi kalau view-mu cuma 100 ribu, 200 ribu, di situ gajinya 300 juta, apakah itu bisa bang? Bisa. Caranya bang, kalau YouTube menibahmu itu bisa. Ya. Jadi judulnya Insan Tutor provokatif ya, tetapi channel lain yang judulnya juga provokatif dianggap biasa saja. Ini antara goblok dan longor saya juga nggak tahu.
Tapi yang jelas saya juga ingin memberikan sedikit pengetahuan supaya otak teman-teman bisa berpikir. Jangan Insan Tutor aja yang dibully. Banyak kok judul konten selain di Insan Tutor yang judulnya provokatif. Dan itu terbukti banyak view. Diikuti. Siapa yang ikuti? Orang-orang rakus. Dan itu sah-sah saja. Sebagai konten kreator ya sudah, kembangkan dirimu. Kan selesai urusan. Kalau kamu nggak bisa ngikuti apa yang disampaikan itu ternyata misalnya kamu gagal di sana, ya sudah, ikutin konten kreatornya. Caranya Bang, kamu juga bikin channel. Judulnya 100 juta, 200 juta, 300 juta, terserah, bodo amat, 1 miliar, atau mungkin 1 triliun, atau kalau perlu, saya sudah beli sahamnya YouTube, 50%, Google juga kamu beli, ya bodo amat urusan channel-channelmu. Ya, bisa diterima ya, bisa dimengerti, kalau enggak ya kebangetan. Jadi, judul itu bisa diambil dari isi video, bahkan boleh dibikin judul walaupun pembahasanmu tidak sesuai dengan isi video, tapi sudah pernah kamu sebut di dalam videomu. Dikasih tanda tanya, dikasih supaya jawabannya ya ada di isi videomu itu. Nah, tinggal kamu ngumpulkan aja kuat-kuatan mental. Kalau nggak siap dibully ya jangan. Kalau siap dibully ya itu ide kontenmu. Ya, lagi-lagi apa? Bodoh amat, nggak ada urusan. Yang penting cuanmu. Nah, simpel kan urusannya. Nah, sekarang sama-sama bodoh amat, gas-gasan. Bisa dimengerti ya teman-teman ya. Kalau memang judulmu provokatif, kasih tanda tanya, ya kasih tanda seru, kasih tanda apa kayak ketawa kayak. Jadi kenapa? Kalau ada emoji ketawa misalnya, tapi jangan banyak-banyak menggunakan emoji ya. Judul yang provokatif kasih emoji ketawa, itu sebenarnya kalau orang ngeh dan tahu ilmu psikologis itu sebenarnya juga ngejek. Siapa yang diajak Bang? Yang diajak ya videomu sendirilah. Siapa lagi? Orang kamu yang bikin video, kamu ngejek videomu sendiri, kamu mentertawakan videomu sendiri, kan simple. Daripada mentertawakan orang lain, daripada ngejek orang lain, ejek aja videomu sendiri dengan memberikan emoji itu. Selesai urusan kan? Sehat selalu, salam buat keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.